Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini sebagai tugas ujian akhir semester, mata kuliah studi kelayakan bisnis di Universitas Jayabaya dengan dosen Bapak Dr. Billy Lazuardi SEMM. Saya akan melakukan presentasi di aspek hukum. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Elena Felicia Yolanda. Saya saat ini bekerja di perusahaan swasta di bidang konstruksi yang ada di Jakarta sebagai senior manager untuk divisi Fire Safety Control and Pump. Yang pertama, pengertian aspek hukum. Aspek hukum mengkaji ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha. Ketentuan hukum untuk jenis usaha itu berbeda-beda tergantung pada kompleksitas bisnis tersebut. Adapun tujuan dari analisis aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis yaitu untuk meneliti keabsahan, lalu kesempurnaan dan keaslian dokumen-dokumen yang dimiliki. Penelitian keabsahan dokumen-dokumen yang dimiliki ini dapat dilakukan sesuai dengan lembaga yang mengeluarkan dan mengesahkan dokumen yang bersangkutan. Kemudian jenis data dan sumber data. Jenis data yang disajikan secara umum yaitu merupakan data kuantitatif yang mencakup tentang bentuk badan usaha, jenis badan usaha, dan jenis lokasi pendirian proyek atau bisnis. Semua itu dapat diperoleh dari sumber eksternal seperti notaris, Pemda, atau departemen terkait maupun pemerintah setempat. Cara memperoleh dan menganalisis data yaitu untuk memperoleh gambaran kelengkapan data dasar dan data yang harus dipenuhi, maka harus digali melalui teknik wawancara maupun dokumentasi. Kemudian jenis-jenis badan hukum usaha. Yang pertama adalah perseorangan atau kita sebut PT. Yang kedua perseroan, persekutuan, perusahaan negara atau PN. Lalu ada perusahaan daerah, kemudian ada yayasan yaitu perusahaan yang sifatnya tidak komersial. Lalu kemudian ada koperasi. Jenis-jenis izin usaha. Perizinan berusaha adalah persetujuan yang diperlukan pelaku usaha untuk memulai menjalankan usaha dan memberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat keputusan setelah pelaku usaha tersebut memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan. Fungsi perizinan adalah untuk membina, mengarahkan, mengawasi, juga menerbitkan kegiatan-kegiatan tertentu, maka kewajiban untuk menjaga kualitas produk telah dimasukkan ke dalam suatu prosedur perizinan, baik dalam proses pengajuan permohonan hingga pelaksanaan setelah para pelaku usaha memperoleh izin. Dalam praktiknya, terdapat beragam izin, banyaknya izin yang dan jenis-jenis izin yang dibutuhkan tergantung dari jenis usaha yang dijalankan. Adapun izin yang dimaksud adalah yang pertama adalah tanda daftar perusahaan atau TDP, yang kedua adalah NPWP atau nomor pokok wajib pajak, kemudian izin-izin usaha yang lainnya seperti sertifikat tanah maupun surat berharga yang dimiliki. Selain itu ada juga izin usaha industri, lalu ada surat izin tempat usaha, surat izin usaha perdagangan, dan surat izin mendirikan bangunan. Lalu dokumen apa saja yang diteliti? Yang pertama yaitu bentuk badan usahanya. Yang kedua bukti diri berupa KTP. Yang ketiga yaitu tanda daftar perusahaan atau TDP. Lalu ada nomor pokok wajib pajak. Ada izin-izin perusahaan dan dokumen keabsahan lainnya. Kesimpulannya, aspek hukum mengkaji tentang legalitas usulan proyek atau bisnis yang akan dibangun dan dioperasikan. Ini berarti bahwa setiap proyek atau bisnis yang didirikan dan dibangun di wilayah tertentu haruslah memenuhi hukum dan tata peraturan yang berlaku di wilayah tersebut.
Jika bidang usaha seperti perseroan terbatas, perseorangan, firma, perseroan komiliter atau SIPI, perusahaan negara, perusahaan daerah, yayasan, dan koperasi. Dalam praktiknya terdapat berbagai macam izin. Banyaknya izin dan jenis-jenis izin yang dibutuhkan tergantung dari jenis usaha yang dijalankan, yaitu seperti TDP, NPWP, sertifikat tanah, atau sertifikat pendukung lainnya. Terima kasih banyak, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.